kalian lagi scroll TikTok, terus nemu skincare yang harganya cuma 50.000. Atau baju impor yang lucu banget, terus check out. Nah, tahu nggak? Ternyata belanja kayak gitu bisa kena bea masuk dan pajaknya loh. Di video kali ini, aku bakal bongkar kenapa TikTok Shop itu candu banget buat belanja produk impor. Dan yang lebih penting gimana aturan pajaknya, biar kamu gak kena masalah pas paket kamu nyangkut di bea cukai. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dian Sylvia Zahra, NIM 209239005. Jadi aku bakal bahas yang berbeda dari sebelumnya, dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu TikTok Shop. Sekarang ini TikTok mempunyai 125 juta pengguna aktif di Indonesia. Selain menjadi tempat konten hiburan, TikTok juga jadi multi-digital raksasa. Yang menarik itu justru produk yang paling laku itu produk impor, skincare Korea dari Cina. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu kewajiban pajak dan bea masuk. Wow, yuk kita bahas satu-satu. Pertama, kita perlu paham dulu kenapa TikTok Shop ini efektif banget bikin orang beli barang impor. Ada 3 alasan utama. Yang pertama, coba deh kalian perhatiin pas nonton live jualan, selalu ada kalimat kayak stall tinggal 5 lagi atau diskon cuma 10 menit lagi. Ini bikin otak kita panik, takut ketinggalan. Jadi langsung check out tanpa mikir panjang. Set dari Haryanto, tahun 2023 bahkan nemuin bahwa 58% pembelian di TikTok Shop itu impulsif. Jadi nggak direncanain, langsung check out. Yang kedua, konten rasa autentik. Beda sama iklan TV yang kelihatan dibuat-buat. Video TikTok biasanya dari orang biasa, reviewer, buyar lain, atau kreator kecil. Ini bikin kita lebih percaya. Yang ketiga, algoritma personalisasi. TikTok itu pintar banget baca kebiasaan kita. Dia tahu kita sukanya apa, terus nongolin produk yang relate. Padahal kita nggak nyari itu. Efeknya kita jadi nemu barang yang kita mau, pengen beli. Padahal awalnya cuma buka aplikasi doang dan cuma buat hiburan. Damn! Huh? Oke, kita masuk ke bagian yang pentingnya, yaitu pajaknya. Jadi gini, di Indonesia ada yang namanya aturan PMK nomor 199 tahun 2019, bahwa setiap barang kiriman dari luar negeri yang nilainya di atas $3 atau sekitar Rp45.000 itu wajib kena bea masuk dan pajak impor. Coba bayangin, $3 itu kecil banget kan? Bandingin sama negara tetangga. Thailand itu ambang batasnya $45, Malaysia $120. Jadi sebenarnya hampir semua barang yang kita beli dari TikTok luar negeri itu berpotensi kena pajak. Nah, terus berapa besar persen pajaknya? Kalau kena, biasanya ada bea masuk, flat sebesar 7,5%, PPN 11%. Jadi, kalau kamu beli barang seharga 200.000 misalnya, biasanya kamu masih harus bayar biaya tambahan pas barangnya sampai. Masalahnya, banyak banget konsumen, apalagi anak muda yang gak sadar soal ini. Ada survei dari BPS tahun 2022 yang nemuin cuma 23% konsumen anak muda yang paham soal ketentuan bea masuk barang kiriman. Sisanya kaget pas tiba-tiba diminta bayar tambahan atau malah paketnya ketahan di bea cukai. Di sisi lain, ada juga namanya masalah under declaration, yaitu penjual sengaja nulis nilai barang yang lebih rendah dari harga aslinya di dokumen pengiriman.
biar gak kena pajak besar. Ini praktek yang sebenarnya ngerugiin negara karena potensi penerimaan pajak yang harusnya masuk ke APBN jadi bocor. Oke, kita masuk kenapa ini penting banget buat kita. Pertama, ini soal kesadaran hukum. Kalau kamu beli barang dan enggak declare dengan benar, itu sebenarnya bisa jadi masalah hukum walaupun kadang nggak sengaja. Kedua, ini soal keadilan buat produk lokal. Kalau produk impor terusan masuk tanpa kena pajak yang semestinya, produk UMKM jadi kalah saing dari segi harga. Yang ketiga, ini soal penerimaan negara. Bea masuk dan pajak impor itu salah satu sumber pemasukan APBN. Jadi, kalau banyak yang bocor karena under declaration atau ketidaktahuan konsumen, ya negara juga yang rugi. Oke, kita sebentar lihat cuplikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, mulai 1 Agustus 2026, Pemprov ini akan melakukan pemungutan PPh, yaitu sebesar 0,5% pajak yang disetorkan ke negara atas nama kalian. Jadi bisa dilihat di halaman center keuangan dan pembebasan pajak. A few moments later. Oke, biar gak cuma bahas masalah, aku bakal kasih beberapa hal yang bisa kita lakuin sebagai konsumen. 1. Sebelum check out barang impor, coba cek dulu perkiraan bea masuknya. Sekarang udah ada kalkulator bea masuk di situs resmi Bea Cukai di beacukai.co.id. Kedua, pastiin nilai barang yang tercetak di invoice itu sesuai sama harga aslinya. Jangan asal terima ya kalau penjual bilang nanti aku kasih tulis yang lebih murah di dokumen. Ya, itu justru bisa jadi masalah buat kamu sendiri kalau ketahuan. Dan yang ketiga, kalau kamu emang sering belanja impor, coba biasain baca dulu soal ketentuan kepabeanan. Gak perlu jadi ahli, cukup paham dasar-dasarnya aja. Dan dari sisi kebijakan, sebenarnya ada wacana juga soal mengkaji ulang ambang batas $3 itu supaya lebih adil dan realistis. Sekaligus, platform seperti TikTok Shop didorong buat kasih transparansi biaya pajak langsung di halaman checkout, biar konsumen gak kaget. Oke, jadi kita simak dulu ya video berikut tentang pajak dan yang lainnya di platform TikTok Shop. Gimana sih cara menghitung pajak impor? Langsung aja ke contohnya. Misalkan kamu impor sepatu, harganya 2.000 USD, lalu biaya asuransinya sebesar 20 USD, dan ada ongkos kirim sebesar 40 USD. Nah, ini adalah nilai pabeannya. Anggap aja kurs dari USD ke IDR sebesar 16.000. Nah, ini adalah nilai pabean dalam rupiahnya. Selanjutnya, kita hitung tarif bea masuknya. Ini ditentukan dari HS code barang yang kamu impor. Misalkan 20% dikali nilai pabean sehingga kamu dapatkan hasil seperti ini. Jadi nilai impornya adalah nilai pabean ditambah bea masuk. Ini adalah total yang dihasilkan. Berikutnya kita hitung pajaknya ya. Yang pertama ada PPN, ini dihitung dari nilai impor dikali 11%. Ini adalah hasilnya. Lalu ada PPh 22, dihitung dari nilai impor dikali 10%. Dan ini adalah hasilnya. Jadi PDRI atau pajak dalam rangka impor didapatkan dari PPN ditambah PPh 22. Ini adalah totalnya. Jadi, berapa sih total yang harus kamu bayarkan jika kamu import barang sepatu? Yaitu ada nilai pabean, nilai bea masuk, dan juga nilai PDRI. Sehingga ini adalah total yang kamu harus bayarkan. Nah, kalau kamu import barang mewah, kena pajak apa aja sih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita simak lagi video yang kedua ya. Jadi buat seller kecil yang jualannya masih kayak reseller atau dropship atau UMKM gitu dan yang omsetnya di bawah 500 juta itu wajib banget bikin surat pernyataan infoin kalau omset kalian itu tuh masih di bawah 500 juta. Karena yang nanti dikenain itu tuh buat yang omsetnya di atas 500 juta. Kalau misal omset kalian udah di atas 500 juta tapi kalian bikin surat pernyataan kalau omsetnya masih di bawah 500, itu tuh bakal kepajak sama sistem dan nanti bakal ada konsekuensi yang kalian harus tanggung. Nah, yang dimaksud dengan omset ini bukan cuma omset dari satu
platform aja ya. Tapi ini tuh gabungan dari beberapa platform yang NIK-nya sama gitu. Misal nih, kita punya toko di Shopee dan di TikTok. Nah, jadi itu tuh gabungan. Kalau total dari dua platform ini tuh omsetnya masih di bawah 500 juta, baru kita bisa bikin surat pernyataan itu biar nggak kena pajak 0,5%. Jadi buat teman-teman yang masih jualannya kecil-kecilan kayak jual aksesoris, pernak-pernik, itu malah paling wajib bikin surat pernyataan biar nggak dikenain pajak. Menurut kalian gimana guys?